Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian hari ini bahagia serta sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Walaupun kalian belajar di rumah harus tetap semangat. Ingat ya, pendidikan adalah bekal terbaik untuk perjalanan hidup. Jadi, sebaiknya mulai dari sekarang kalian harus banyak-banyak mencari ilmu. Karena ilmu itu atau pendidikan itu sangat berguna untuk hidup kalian di kemudian hari. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini ada sebuah wacana dengan judul Kerja Keras yang Berbuah Kesuksesan. Ibu kasih kesempatan untuk membacanya ya. Perhatikan dan baca dengan seksama dan kalian akan mengambil hikmah dari bacaan tersebut. Dipersilahkan membacanya. Nah, setelah membaca wacana ini, kalian pasti bisa menarik kesimpulan dari wacana tersebut. Yang pertama, kesuksesan tidak datang dengan sendirinya, tapi kesuksesan datang dengan usaha, kerja keras, dan keyakinan, serta tidak putus asa. Sekalipun kita berusaha dari nol atau dari yang kecil-kecil. Ibu harapkan kalian juga bisa seperti Reja Nurhilman. Nah, dari bacaan tersebut berarti itu adalah usaha seseorang agar bisa mencapai kesuksesan. Kenapa kalian disuruh membaca wacana ini? Kalian harus juga bisa mengartikan atau menjawab pertanyaan ini. Nah, apa itu wirausaha? Siapa yang bisa jawab? Coba. Ya, salah satu wirausaha adalah usaha seseorang untuk mencapai kesuksesan dengan bekerja keras. Iya, pintar. Nah, wirausaha sama juga dengan wira swasta. Dari yang kalian jawab tadi, kita cocokkan dengan jawaban ini ya. Wirausaha atau wira swasta adalah seorang yang berani berusaha secara mandiri dalam menjalankan usaha atau perusahaan dengan kemungkinan untung atau rugi. Seorang wira swasta diharapkan memiliki kesiapan mental untuk menghadapi kerugian maupun keuntungan. Biasanya manusia itu kalau rugi pasti dia susah menerima kenyataan, ya. Makanya diperlukanlah kesiapan mental apabila menghadapi kerugian. Satu lagi yang lebih penting anak-anak, tidak boleh putus asa. Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kalau untung ya alhamdulillah. Berarti kerja keras kalian tidak sia-sia.
Itulah yang dimaksud dengan wira swasta atau wirausaha. Mengapa kita kok belajar tentang wirausaha? Nah, ini tujuannya. Ibu tadi menyuruh kalian membaca wacana karena tema 5 kita yang pelajari kali ini adalah tentang wirausaha. Pada pembelajaran ini, subtema 1 yaitu kerja keras berbuah kesuksesan pada muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Dengan membaca petunjuk atau contoh teks, siswa mampu mengidentifikasi komponen, tujuan, dan manfaat teks formulir dalam kehidupan sehari-hari secara benar. Yang kedua, dengan membaca petunjuk atau contoh teks, siswa mampu menyajikan hasil pengamatan tentang komponen, tujuan, dan manfaat teks formulir dalam kehidupan sehari-hari secara rinci. Jadi, pembelajaran kita kali ini adalah tentang tentang formulir. Pasti kalian sudah pernah tahu apa itu formulir dan bagaimana mengisinya. Terutama pada saat kalian masuk sekolah atau menjadi anggota suatu klub. Nah, apa itu formulir? Marilah kita pelajari tentang bahasa Indonesia. Judulnya adalah formulir. Nah, coba lihat. Ini ada beberapa gambar ya atau slip kertas. Nah, yang nomor 1 di atas itu adalah contoh wesel pos. Dulu orang sebelum ada ATM, orang mengirim uang melalui kantor pos dengan menggunakan wesel pos. Seperti ini ya formulirnya. Nah, sekarang yang kedua, bagian atas itu adalah selip setoran BRI. Kalau kalian pernah menabung di BRI, pada waktu dulu itu kita harus menggunakan slip. Kalau sekarang tidak, langsung bawa bukunya saja. Nah, tapi kalian tetap harus tahu bagaimana mengisinya. Ya, ini contohnya. Dan yang di bagian bawah yang pertama itu adalah contoh kartu pos. Kartu pos itu biasanya isinya singkat. Misalkan saja menanyakan kabar atau kalian berada di mana. Ya, dulu orang ke luar negeri biasanya mengirim surat dengan kartu pos karena dengan kartu pos cepat sampainya daripada mengirim surat. Tapi kalau sekarang kayaknya kartu pos sudah jarang, bahkan tidak digunakan lagi karena semua sudah pakai HP, video call atau Zoom dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh formulir yang masih kita gunakan, yaitu biodata siswa peserta OSN SD tahun 2017. Nah, biasanya kalau kalian ikut lomba, kalian menjadi anggota suatu klub atau suatu kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, kalian disuruh mengisi formulir. Contohnya seperti ini ya. Selanjutnya adalah bagaimana kita cara mengisi formulir. Petunjuk pengisian formulir. Nanti Ibu akan memberikan formulir Klub Sahabat Pena ASEAN. Nanti kalian isi, tapi sebelum mengisinya, perhatikan petunjuk ini dulu ya.
Yang pertama atau ke-1, isilah formulir menggunakan nama lengkap. Ya, misalkan nama lengkapnya Herman Widyatama. Bolehkah ditulis Widyatama saja? Tidak boleh, harus lengkap. Yang kedua, isilah formulir menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Jangan menggunakan huruf kecil. Ingat ya, menggunakan huruf besar atau kapital. Yang ketiga, tulislah alamat rumah secara lengkap dengan mencantumkan kode pos. Kok kode pos dicantumkan ya? Ya, supaya alamat kalian mudah diketahui karena kode pos itu adalah petunjuk suatu wilayah atau kode pada suatu wilayah. Jadi kalau ada kode posnya, alamat kalian cepat sekali ketahuan di mana letaknya. Yang keempat, tulislah alamat sekolah secara lengkap dengan menggunakan kode pos. Sama ya, seperti menulis alamat rumah. Yang kelima, tulislah tujuan mengikuti klub. Apa tujuan kalian mengikuti klub Sahabat Pena ASEAN? Dan yang keenam adalah tanda tangan disertai dengan nama lengkap. Sudah kelas 6? Pasti bisa ya tanda tangan. Apa ya selanjutnya? Nah, ini adalah formulir Klub Sahabat Pena Siswa-siswi Negara ASEAN. Tolong kalian isi. Nah, ini nanti kalian salin di kertas HPS. Ingat ya, kertas HPS bukan buku tulis. Ya. Nah, itu tulis nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kebangsaan, jenis kelamin, kelas, alamat sekarang, telepon rumah kalau ada, kalau tidak ada telepon rumah ya HP, sekolah, alamat sekolah, telepon sekolah, kalau tidak tahu ya tidak usah diisi, hobi kalian apa. Nah, tujuan menjadi anggota itu apa tujuan kalian mau menjadi anggota Sahabat Pena? Ya jangan lupa tanda tangan dan nama jelas. Ingat ya, diisi dengan menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Paham ya? Ibu kasih lihat contohnya. Nah, ini contoh yang sudah diisi. Lihat, huruf besar semua. Ya. Dan kode posnya tercantum. Dan tanda tangan. Kenapa Ibu tulis TTD? Karena kalau di sini agak susah ya menirukan tanda tangan. Tapi kalau di kertas kalian pasti bisa. Ingat ya, gunakan kertas HPS dan menggunakan ballpoint hitam. Tidak boleh ballpoint yang warna lain. Paham ya dengan tugasnya? Nah, kerjakan tugas tersebut dengan penuh semangat dan penuh keikhlasan. Kalau tidak ikhlas, berarti kerjanya asal-asalan. Kalau kerjanya asal-asalan, berarti hasilnya tidak akan memuaskan. Berarti kalian tidak bekerja keras. Ya. Nah, setelah mengerjakan tadi soal, tolong nanti kalian kerjakannya dengan tulisan yang baik, yang bagus, yang cantik, yang indah. Ya. Nah, ini ada sedikit pesan buat kalian. Ingat COVID, ingat 3M. Apa itu 3M? Pasti kalian sudah tahu. Apa? Ya, benar. Kalau keluar rumah, menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Yang ketiga, jaga jarak bila kita berada di tempat keramaian. Kalau perlu, hindari kerumunan. Ingat ya, yang satu lagi lebih penting,
selalu jaga kesehatan, minum vitamin, serta makan makanan yang bergizi. Thank you. Apa itu thank you? Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.